Yang lembaga-lembaga lain ada yang ada itu biasanya kebanyakan tes IQ. Nah di sini perkenalkan dulu biar panjenengan kenal dengan saya. Nama saya di sini, saya sebagai konsultan motivator plus youtuber. Nanti dengan bisa lihat di YouTube saya. Pendeknya Hari Prianto. Panjangnya Muhammad Prianto Hadi Saputra Konsul Promo atau Dimenso Mangkrono 5. Jadi bahkan dia di Pulau Pulau. Nah, sekarang apa yang akan saya edukasi dengan dengarkan sebentar. Waktunya kurang lebih insya Allah 1 jam. Ini memang tadi saya ditanya sama Bu Guru, Pak setelah parenting ini nanti ada cara nggak Bu? Saya 1 hari itu satu sekolah. Karena antara teori dan praktek beda. Pernah saya 1 hari itu sampai 3 kali parenting, tapi kasihannya tunggu. Memang teori kadang-kadang saja yang namanya parenting ada pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana cara ikutnya saya harus melayani. Nah, apa sih analisa sidik jari itu? Analisa sidik jari adalah sudah ada brosurnya, adalah yang namanya tes nanti. Analisa sidik jari adalah apapun data scanner ya, kalau pigmen, jadi kalau nanti panjenengan kepingin tahu gaya belajarnya, kepingin tahu badannya anak, kepingin tahu anak itu SMA jurusan apa, kepingin tahu wataknya, kepingin tahu kotak-kotak anak ya di sidik jari bukan tes IQ. Nah, jadi di sini mungkin dari ibu di sini yang sudah pernah sidik jari ngomong, tapi kebanyakan ibu-ibu itu kenalnya adalah tes IQ. Nah, bahkan saya sendiri banyak mama-mama yang anaknya SD pasangan ilmu, tetapi yang TK-nya ada di Aba, TK-nya ada di Amanah, TK-nya ada di Bohal. Itu bilang sama saya, Pak, saya nggak parenting ngomongin SD pasangan ilmu. Aku kepingin melok sidik jari, tapi aku sekolah di SD. Saya bilang, Bu, saya nggak pernah masuk SD. Saya masuk di TK-nya, cuma belum ketemu kepala sekolah. Sehingga Pak, orang-orang yang SD-nya pasangan ilmu sudah punya sidik jari, tapi nggak lewat sekolah SD-nya, lewat berbagai macam sekolahan. Karena anak-anaknya TK-nya di lain. Mungkin bagi saya di sini panjenengan dengarkan, andai kan nanti panjenengan punya anak yang SD di pasangan ilmu juga mau gabung silakan. Nah, bedanya apa? Dengan saya biar nanti nggak salah paham, jenengan kan kenalnya apa? Biasanya kalau kita dengar psikologi atau psikologi, panjenengan tahunya biasanya tes nomor IQ. Tentunya seperti ini. Jadi kalau saya dulu sebelum di sidik jari, penggawean saya memang orang psikologi dulu ya. Penggawean itu jadi tes nomor anak-anak seperti ini hasilnya. Ini tes IQ yang belum sidik jari. Jadi tes IQ itu hanya satu yang dikenal, hasil IQ-nya berapa sih? Terus dibutuhkan apa sih tes IQ itu? Nah, biasanya kalau tes IQ itu digunakan untuk pada saat anak masuk sekolah SD atau MI apabila umurnya masih kurang. Misalnya, kan di sini anaknya kelas B, anaknya umurnya masih 6, sekian, belum 6,5, terus masuk SD. Biasanya kalau SD yang agak favoristik itu harus disuruh tes IQ dulu. Berapa sih IQ-nya? Nah, di sini ada beberapa yang ada yang enggak. Artinya begini, kalau lulusannya sudah, anaknya sudah umur 7 ya sudah lolos. Tapi kalau kurang biasanya, tapi apakah semua sekolah? Enggak. Di tempat saya Kramat Jati itu wajib tes IQ. Nah, akhirnya rame-rame manggil saya sekarang sudah nggak terima tes IQ. Tak suruh kemana rumah sakit itu banyak, adanya berapa? Antara 250 sampai 300 hanya digunakan persyaratan masuk. Setelah itu diapakan ya nggak tahu pokoknya masalah. Jadi gunanya untuk persyaratan, ya. Jadi di sini saya dulu ngetes. Ngetesnya kan gue pokoknya tes IQ itu kan nulis, suruh gambar dan seterusnya, disuruh terus kata. Persoalannya kadang-kadang mama-mama itu rotok nakalan ini. Apa nakalan tak tes IQ ini? Karena ojo ada nanti enggak Pak, cuma bantu ditulis no. Lawan diri ya jangan ini suka nggak sih tapi kepingin hanya hasilnya. Nah, di sini bukan itu, di sini adalah nanti setelah parenting adalah tes analisa sidik jari. Mudah-mudahan di sini sudah kenal. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi nanti tesnya juga nggak pakai nulis.
ditempel di jari terus jari. Nah setelah itu apa yang dihasilkan adalah ada namanya gaya belajar. Ya, gaya belajar itu apa? Sebenarnya hari ini untuk gambar, sebenarnya ini omongnya terus hari ini di KMT namanya ada gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Ya, nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian nanti pada saat kuliah, anak panjenengan tahu namanya multiple intelligency. Apa sih? Kekuatan kecerdasan batin. Jadi kalau panjenengan anak guys matematika harus memori. Guys matematika pasti yang lain bisa jelaskan. Kemudian tahu juga yang namanya otak kanan otak kiri ini berkaitan dengan karakter. Makanya kan ada anak sih gampang nangisan, orang sing kendel, orang sing janyeng, orang sing kaku. Ya di situ kelihatan itu berkaitan dengan karakter. Nah karakter itu berkaitan dengan otak dan otak. Kemudian anak sampai roh ekstrovert atau introvert, anak-anak yang untuk terbuka tahu hanya di segi jari. Nah sebelum ini saya bekerja semua, saya sedikit ada bonus. Apa bonusnya? Memberikan pola asuh yang baik dan benar sebelum segi jari. Nah, jadi gini, saya kasih bonus sedikit tentang apa pola asuh yang baik dan benar. Ya nanti setelah itu dicari. Nah, bagaimana secara memberikan pola asuh yang baik dan benar itu seperti yang dikatakan pada sekolah, anak usia dini itu memang gampang-gampang kaget. Kadang tergantung dari pola asuhnya. Anak walaupun dilahirkan sudah Allah menciptakan anak ini cerdas, tetapi nanti kalau salah asuhnya itu juga bahaya.